Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, warahmatillah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada sebuah hikayat, yaitu kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu adalah kerajaan yang sangat maju pada waktu itu, yang sampai menguasai daerah-daerah Arab di sekitarnya. Adalah rajanya yang bernama Quraisy Agung. Jadi raja yang agung. Dia punya anak satu laki-laki, yang mana anak itu masih kecil, masih balita, yaitu usia 6 sampai 7 tahun. Dia lagi bermain di halaman taman kerajaan. Pada suatu ketika ada sebuah kuda. Kuda itu mengamuk dan sampai menerobos ke gerbang kerajaan dan masuk ke rumah raja, yang mana kuda itu menembus ke tempat taman, yang mana di taman itu seorang raja lagi bermain manis-manisan dengan anaknya. Bermain-main seperti layaknya kita punya anak baru usia 6 atau 7 tahun lagi sayang-sayangnya itu. Kuda ngamuk, yang akhirnya kuda itu sampai menginjak anaknya kerajaan itu, yaitu Quraisy Agung, yang akhirnya meninggal. Dengan meninggalnya seorang anak, yang mana anak itu adalah merupakan tumpuhan jiwanya seorang raja sebagai penerus tahtanya, sebagai pewaris tahta kerajaan Persia pada waktu itu, yang akhirnya raja membuat ultimatum. Pasukan, siapa yang punya kuda ini, cari orangnya. Dimanapun dia adanya, di mana dia ada, dia harus mati di tangan saya. Akan kuhunus dengan pedang saya, yang pedang yang sangat tajam sekali. Akhirnya anak yang kudanya lepas itu ketemu oleh pasukannya kerajaan Quraisy Agung itu. Ketemu, disampaikan, dipasrahkan, diserahkan kepada kerajaan itu, yaitu Quraisy Agung namanya. Yang pada akhirnya apa? Dia menghunuskan pedangnya, membunuh si anak itu, seorang pengembala kuda. Yang akhirnya apa? Dia tidak sanggup membunuh anak itu, sampai dia menanyakan, kamu menyihir saya ya? Kamu menghipnotis saya sampai saya dari tadi pertama anak saya meninggal sebagai pewaris kerajaan saya pengen membunuh kamu, tapi ternyata saya sekarang tidak sanggup untuk membunuh kamu. Apa yang kau lakukan setiap hari? Apa yang kau amalkan sampai aku yang begitu emosi keras pengen membunuh kamu? Saya tidak berani mengacungkan pedangku untuk memotong lehermu. Jawab, kata Quraisy seorang raja itu. Mengapa kamu? Apa yang kamu amalkan tiap hari? Ya, paduka raja yang terhormat, kata sepenggal baliknya, saya tidak melakukan apa-apa dan saya bukan seorang penyihir. Terus apa yang kamu lakukan? Saya hanya cinta kepada Rasulullah SAW dan saya selalu mengamalkan doa Rasulullah SAW. Apa doanya? Kata sang raja, saya hanya mendoa selawat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana selawat bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qaddakat khillati adrikni ya Allah, adrikni ya Rasulullah. Yang artinya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan syafaatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan qaddakat khillati adrikni ya Allah, adrikni ya Rasulullah. Jadi sesungguh-sungguhnya aku dalam kegelapan, aku dalam kesempitan, tapi aku tidak bisa berdaya dan tidak bisa apa-apa. Adiknya ya Allah,
hanya Allah. Ya Allah, ingatlah kepada aku, adiknya Rasulullah, dan ingatlah kepada aku ya Rasulullah. Nah, dengan seperti itu, akhirnya anak itu tidak sampai dihunus dengan pedang lehernya, dia selamat. Sampai akhirnya anak itu sudah menjadi dimasukkan oleh Agung Quraisy sebagai keluarga kerajaan Agung Quraisy. Yang akhirnya mungkin cuman itu sementara hikayat yang kita ambil dari hikayat-hikayat yang ada di kitab-kitab salaf. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, amin amin ya robbal alamin. Maka dari itu, apabila kita punya kegelapan, kena kepusingan, kita amalkan selawat itu, karena itu selawat ada sejarahnya, sampai orang yang mau dibunuh tidak mendapat dibunuh karena mendapatkan kasih sayang oleh Allah dan kasih sayang oleh Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.